Daftar 3 artis murtad masuk Kristen karena lihat Yesus berwujud putih. Rasakan keajaiban. Wow, luar biasa teman-teman. Salam sahabat channel Batu Loncatan. Senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat semua. Terima kasih untuk antusias sahabat yang selalu setia menunggu video baru dan menonton setiap video-video di channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan menyaksikan 3 artis sekaligus murtad percaya Yesus. Dan bagaimana mereka bertemu Yesus dan seperti apa kesaksiannya? Mari kita simak dan saksikan bersama-sama berikut ini. Daftar 3 artis murtad masuk Kristen karena lihat Yesus berwujud putih. Rasakan keajaiban. Wow, luar biasa teman-teman. Bertemu ini dia fotonya teman-teman. Artis 3 ya. Artis pindah agama dan artis murtad keluar dari agama Islam makin disorot oleh netizen. Mereka bahkan membagikan pengalaman pribadinya di channel YouTube, teman-teman. Artis murtad ini dengan leluasa menceritakan pengalaman spiritualnya ke khalayak. Perjalanan spiritual seseorang berbeda antara satu dan yang lain, teman-teman. Ada yang memutuskan pindah agama usai bermimpi, seperti sejumlah artis yang memutuskan berpindah keyakinan setelah mengaku mimpi bertemu Yesus. Setelah mimpi bertemu Yesus, mereka pun mantap menjadi pemeluk Nasrani. Simak kisah mereka berikut ini, teman-teman. Ini dia fotonya pertama, teman-teman. Nania namanya, teman-teman. Penyanyi jebolan Indonesia Idol ini berpindah keyakinan menjadi seorang Kristiani. Kesaksiannya direkam dalam sebuah video. Berawal dari Alkitab milik temannya yang tertinggal di rumah Nania. Merasa penasaran, teman-teman. Nania pun membukanya dan membaca tulisan yang berbunyi demikian. Kita patut percaya bahwa Yesus benar-benar ada. Wah, sangat-sangat mengejutkan ya kejadian ini, teman-teman. Semoga tetap kuat ya dalam Tuhan. Malam harinya dia menunaikan sholat tahajud, teman-teman. Ketika saya tahajud, waktu itu rasanya beda gitu. Karena merasa ada yang aneh. Saya tidak biasanya berdoa yang benar-benar mikir apa yang saya lakukan tadi sebelum tidur. Saya keganggu dengan tulisan. Kita patut percaya bahwa Yesus benar-benar ada. Tutur Nania, teman-teman. Ia pun berdoa, ya Allah, kalau Yesus benar-benar ada, tolong tunjukkan ke saya. Itu katanya, teman-teman. Setelah itu, dia kembali tidur lagi, teman-teman. Hingga terbangun karena suara ketukan di pintu kamarnya saat jam 2 pagi. Pintu kamar saya diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Oh, terbuka ya. Setelah saya buka, saya lihat ada cahaya. Cahaya yang kecil, tapi
lama-lama membesar katanya teman-teman. Kecil ya, lama-lama membesar. Aduh. Lalu muncul teman-teman, muncul sosok pria yang tidak dikenalnya dari dalam cahaya itu teman-teman. Karena saya cewek, yang saya tahu hanya ganteng banget. Oh ganteng ya teman-teman. Matanya bikin saya nyaman gitu kan. Dia tersenyum sama saya. Oh luar biasa. Kira-kira siapa itu teman-teman yang tersenyum sama saya atau bukan ya? Teman yang mendengar ceritanya berkata, sekarang saatnya kamu melayani Tuhan. Sejak saat itu Nania memutuskan untuk memeluk Kristen teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, Aje Nato Negoro. Ini dia fotonya teman-teman yang kedua. Desainer terkemuka Aje Noto Negoro pernah bercerita dalam kanal YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu teman-teman. Sebelum memeluk Kristen, ia mimpi bertemu Yesus. Saya pada tanggal 12 Desember 2014 yang lalu, saya bermimpi saya lagi duduk tapi di belakang saya kok ada sesuatu terang yang sangat terang. Begitu saya nengok ke belakang, dari sebelah kanan saya nggak bisa nengok saking terangnya gitu. Mata saya sampai sakit. Ungkap Aje Nato Negoro teman-teman. Aje saat itu membanting. Begitu saya lihat ke belakang, kok dia kayak Tuhan gitu. Dan saya cuma bilang, loh kok ada dia? Ada apa ini? Saya dirangkul dan berbisik di kuping saya. Jelas sekali teman-teman. Kamu saya berkati. Wah, kamu saya berkati. Itu loh kata Tuhan kepadanya. Dia menyimpan rapat mimpi tersebut hingga kembali mendapat mimpi kedua teman-teman. 12 hari kemudian di malam Natal saya bertemu lagi. Dia panggil saya. Dia bilang, tugasmu adalah mendamaikan seluruh saudara-saudaramu yang ada di bumi raya ini. Cerita Aje Nato Negoro teman-teman. Aje merasa tersentuh. Saya bingung dan tangan dia langsung menaruh di kepala saya. Dan dia bilang, kamu saya sudah berkati. Saya nangis pada saat itu. Tambahnya teman-teman. Ia memutuskan menceritakannya. Saya bilang ke anak, habis ketemu sama Tuhan, tapi diam-diam aja. Terus saya nggak mengerti gimana. Saya mau cerita nggak bisa gitu. Sampai 29 Desember saya bertemu seorang pastor dan bilang kalau saya sudah bertemu Tuhan 2 kali. Tapi semua keputusan ada di tangan saya. Ujarnya teman-teman. Kini dia dan beberapa keluarganya memeluk Kristen. Wah, sangat-sangat luar biasa. Semoga Bapak ini tetap kuat ya di dalam Tuhan. Terus yang ketiga teman-teman, Ovi Sofianti. Nah, dia juga ini seorang artis teman-teman ya. Pendandut Ovi Sofianti mimpi bertemu Yesus hingga 3 kali. Ini lebih banyak lagi nih teman-teman.
3 kali dia bertemu Yesus. Wow. Jadi mungkin kalau aku ceritain nggak masuk logika ya. Jadi kayak aku datang di mimpi dan aku ngerasain sukacita gitu bertemu Tuhan. Dan harus lebih puji Tuhan, lebih memperdalam lagi gitu. Katanya suaminya kemudian mengajak Ovi ke gereja setelah 3 hari berturut-turut mimpi bertemu Yesus. Dalam 3 malam itu dia mimpi sampai akhirnya dia mimpi terakhir dia nangis. Baru akhirnya dia mulai ngomong secara personal maupun mau pindah agama katanya. Dia bertemu yang namanya di Nasrani dibilang Yesus. Jadi datang secara personal dari mimpi dan akhirnya dia memutuskan untuk ayo kita ke gereja terang Frankie gitu. Dalam kanal YouTube Hidup untuk Bersaksi, Ovi menjelaskan mimpinya. Ovi kan sebelumnya cuma berdoa ya, minta jalan kebenaran. Saya sebelum tidur setelah berdoa, malah Tuhan Yesus datang dalam mimpi. Mimpi yang pertama itu, Ovi ada di dasar laut yang paling dalam. Terus airnya keruh banget. Ovi diangkat, ditaruh di satu rumah di pinggir gitu, laut. Di situ banyak orang yang marah sama Ovi. Ucapnya ya teman-teman. Pemeran anak jalan ini mengaku bahwa dirinya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus sebanyak 3 kali teman-teman. Yang paling luar biasa di mimpi yang ketiga itu, Ovi sampai netesin air mata. Ovi ngerasain kok gue itu lebih cinta sama Tuhan Yesus daripada suami sendiri. Gue nggak takut kehilangan suami. Sampai Frankie sampai bangun Ovi. Ujarnya teman-teman. Apalagi saat melihat Tuhan Yesus tersenyum di sebelah suaminya. Ovi merasa ada kedamaian dalam dirinya. Tuhan Yesus di samping ayah pakai baju putih. Tersenyum itu dahsyat banget, luar biasa. Padahal kan Ovi nggak tahu kita baca Alkitab. Dan Ovi belum tahu apa-apa. Tetapi di sebelah kanan suami itu, Tuhan Yesus itu tersenyum. Yang bikin Ovi nyaman. Kayak benar-benar dipeluk sama Tuhan Yesus. Katanya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.